Immaculata. Mari kita baca teksnya. Where's the text? This one. Okay. Greek New Testament Neston 1904. Kai Eiselton pros aftin eiten, kaire kekaritomeni, hokrios metaso. Biblia Sacra Vulgata, et ingressus angelus ad eam dixit, ave gratia plena, Dominus tecum. Revised Standard Version. And he came to her and said, Hail, O faithful one, the Lord is with you. Terjemahan baru. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tambahan lagi. The Revised Standard Version Catholic Edition menerjemahkan kekaritomene yang dikaruniai di atas sebagai full of grace. Ya, kita lihat konsepsi tak bernoda Bunda Maria atau Maria Immaculata. Tapi sepertinya tidak terlihat pada pandangan pertama, ya, terutama jika ayat itu diterjemahkan sebagai highly favored, ya, yang tidak mengingatkan pada ketidakberdosaan dalam bahasa masa kini, bahasa orang sekarang, ya. Nah, Protestan memusuhi gagasan tentang kebebasan Maria dari dosa yang aktual dan pembuahan tak bernodanya, di mana Tuhan membebaskan dia dari dosa asal sejak saat pembuahannya, karena mereka merasa bahwa ini membuat dia semacam dewi dan secara tidak pantas dipisahkan dari umat manusia lainnya. Mereka, orang-orang Protestan, tidak percaya bahwa adalah pantas, it is appropriate, fitting, adalah pantas bagi Tuhan untuk memisahkan Maria dengan cara seperti itu, bahkan sekalipun untuk tujuan menjadi Bunda Yesus Kristus, dan tidak melihat bahwa ini adalah fitting atau appropriate, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Katolik. Yang mereka anggap tidak penting, Yesus mau tidur di aku, terserah Yesus. Begitu. Seorang Greek scholar dari Protestan Baptis yang hebat, Greek scholar bernama A.T. Robertson menunjukkan perspektif Protestan tetapi cukup objektif dan berpikiran fair dalam mengomentari ayat ini. Lukas 1:28 sebagai berikut. Dua, ya. Bukan 3 terus. Oke. Highly favored kekaritomene, perfect passive participle of karito, and means endowed with grace, charis, dipenuhi dengan rahmat, enriched with grace, seperti dalam Efesus bab 1 ayat 6. Teks Vulgata gratiae plena, benar jika itu berarti full of grace which thou hast received, artinya penuh kasih karunia yang telah engkau terima. Tetapi salah kalau itu berarti full of grace which thou hast to bestow, penuh kasih karunia yang harus kau berikan, yang harus diberikan. Menurut catatan Plummer dan Robertson dari chapter 2 ayat 13, ya. Artikel 13, kekaritomene ini ada hubungannya dengan kasih karunia Tuhan, karena berasal dari akar kata bahasa Yunani charis, secara harfiah artinya grace atau gratia atau rahmat atau kasih karunia. Jadi dalam King James Version, terjemahan favorit Protestan, charis diterjemahkan sebagai grace sebanyak 129 kali dari 150 kali muncul di KJV, ya. Greek scholar Marvin Vincent mencatat bahwa bahkan Wycliffe dan Tyndale, tentu bukan pendukung gereja Katolik yang antusias, kedua orang ini, keduanya merender kekaritomene dalam Lukas bab 1 ayat 28 sebagai full of grace, dan bahwa arti harafiahnya adalah
endure with grace. Vincent, halaman 259. Endure, bahasa Inggris artinya to provide with a quality of power. To endure with grace. To provide with a quality of grace. Power of grace. So, demikian juga ahli bahasa Protestan terkenal W.E. Vine mendefinisikannya sebagai to endure with divine favor or grace. Vine 171. Semua orang ini kecuali Wycliffe yang kalau memang terjadi seandainya dia hidup di abad ke-16 atau setelahnya, orang-orang ini adalah Protestan. Mereka semua Protestan, kecuali Wycliffe, karena Wycliffe sebelum pemberontakan Protestan terjadi. Dan karenanya tidak bisa dituduh sebagai bias tafsiran Katolik. No, ini kata-kata orang Protestan sendiri. Bahkan seorang kritikus keras terhadap gereja Katolik seperti James White, yang baru-baru ini saya nonton perdebatannya dengan Excellent Theology, tidak dapat menghindari fakta bahwa kekaritomene, bagaimanapun diterjemahkan, tidak dapat dipisahkan dari gagasan kasih karunia dan menyatakan bahwa istilah yang dimaksud mengacu pada divine favor, that is God's grace. White, halaman 201. Nah, tentu saja orang Katolik, umat Katolik, gereja Katolik setuju bahwa Maria telah menerima kasih karunia, has received grace. Ini diasumsikan dalam doktrin Maria Immaculata. Itu adalah rahmat dari Tuhan yang tidak mungkin ada hubungannya dengan jasa pribadi Maria, karena itu dianugerahkan oleh Tuhan pada saat pembuahannya untuk menjaganya dari dosa asal, sesuai as appropriate untuk orang yang akan melahirkan Tuhan yang berinkarnasi dalam tubuhnya sendiri. So, it is not necessary, but it is appropriate. Ya. Tidak wajib, tidak mutlak, tapi sangat cocok. Argumen Katolik sebenarnya bergantung pada makna dari kekaritomene sendiri. Bagi Maria, ini menandakan keadaan atau status yang diberikan kepadanya, di mana dia menikmati kepenuhan luar biasa, extraordinary. Ya. Charis sering mengacu pada kuasa atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi dosa. Ya, dan inilah cara kita orang Katolik menafsirkan Lukas bab 1 ayat 28. Pengertian ini adalah pengertian Alkitabiah sebagaimana seorang Greek scholar bernama Gerhard Giddel menunjukkan, grace is the basis of justification and is also manifested in it. Giddel menunjukkan grace is the basis of justification and is also manifested in it. Roma bab 5 ayat 20-21. Hence, grace is in some sense a state, bab 5 ayat 2. Although one is always called into it, Galatia bab 1 ayat 6, and it is always a gift on which one has no claim. Grace is sufficient, 1 Korintus bab 1 ayat 29. The work of grace in overcoming sin displays its power. Roma bab 5 ayat 20-21. Ya. Nah, begini ya, kasih karunia itu adalah dasar pembenaran dan juga diwujudkan di dalamnya. Dan oleh karena itu, kasih karunia dalam arti tertentu adalah suatu keadaan, ya, meskipun seseorang selalu dipanggil ke dalamnya, dan itu selalu merupakan kasih karunia yang tidak dapat dituntut oleh siapapun. Kasih karunia itu mencukupi, ya, dan pekerjaan kasih karunia dalam mengatasi dosa menunjukkan its power, kuasanya. Nah, ahli linguistik Protestan W.E. Vine setuju bahwa charis bisa berarti a state of grace, keadaan rahmat. Sebagai contoh misalnya Roma bab 5 ayat 2, 1 Petrus bab 5 ayat 12, 2 Petrus bab 3 ayat 18. Ya. Seseorang dapat membangun argumen Alkitabiah yang kuat berdasarkan analogi untuk ketidakberdosaan, the sinlessness of Mary. Bagi Santo Paulus, kasih karunia atau charis adalah antitesis dan penakluk, tanda petik penakluk dari dosa. Ya.
Nah, penekanan ini bisa kita tambahkan pada ayat-ayat berikut. Roma bab 6 ayat 14. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Bandingkan juga dengan Roma bab 5 ayat 17, bab 20 sampai ayat 20 sampai 21, 2 Korintus bab 1 ayat 12, 2 Timotius bab 1 ayat 9. Nah, we are saved by grace and grace alone. Ya. Lihat juga Efesus bab 2 ayat 8 sampai 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not because of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 11, Roma bab 3 ayat 24, bab 11 ayat 5, Efesus bab 2 ayat 5, Titus bab 2 ayat 11, Titus bab 3 ayat 7, 1 Petrus bab 1 ayat 10. Dengan demikian, saudara-saudara, argumen Alkitabiah yang digariskan di atas ini bisa berlanjut sebagai kita beri premis, kemudian mengambil kesimpulan. Saya jelaskan namanya reasoning itu seperti itu. Apa mana premisnya, kesimpulannya apa? Oke, premis pertama, kasih karunia menyelamatkan kita. Yang kedua, kasih karunia memberi kita kuasa untuk menjadi kudus dan benar dan tanpa dosa. Oleh karena itu, bagi seseorang untuk menjadi full of grace adalah diselamatkan dan menjadi sepenuhnya sangat kudus. Ya. Ini semacam zero sum game. Ya, semakin banyak kasih karunia yang dimiliki, semakin sedikit dosa. Ya, orang mungkin kita boleh pakai analogi. Mari kita lihat kasih karunia itu seperti air dan dosa itu seperti udara di dalam sebuah gelas kosong. Ya, yaitu diri kita. Diri kita ibaratkan sebuah gelas kosong. Ada kasih karunia berupa air dan dosa itu berupa udara. Ya. Saat Anda menuangkan air, yaitu rahmat atau kasih karunia, dosa atau yang udara itu akan terbuang keluar. Karena itu, segelas yang penuh dengan air tidak mengandung udara, tidak punya udara lagi di dalam, karena sudah ditolak keluar. Nah, lihat juga konsep zero sum game ini serupa ada di 1 Yohanes bab 1 ayat 7, bab ayat 9, bab 3 ayat 6, ayat 9, bab 5 ayat 18. Ya, jadi to be full of grace is to be devoid of sin. Jadi, kalau memang benar-benar penuh rahmat, itu berarti kosong dosanya kosong. Dengan demikian, mari kita menerapkan kembali dua proposisi tadi. Dua proposisi tadi itu apa? Kasih karunia menyelamatkan kita, dan kasih karunia memberi kita kuasa untuk menjadi kudus dan benar tanpa dosa. Jadi, kita lihat lagi premisnya, kita dulu. 6. Ya, ini. Ya. Yang pertama, to be full of grace, to be full of the grace that saves is surely to be saved. Ya, penuh dengan rahmat yang menyelamatkan, itu berarti pasti diselamatkan, ya kan? Yang kedua, to be full of the grace that give us the power to be holy, righteous, and without sin is to be fully without sin by that same grace. Untuk menjadi penuh dengan rahmat yang memberi kita kuasa untuk menjadi suci, benar, dan tanpa dosa adalah menjadi penuh tanpa dosa oleh rahmat yang sama. Nah, reduktif biblical argument, ya, argumentasi Alkitabiah secara deduktif untuk Maria Immaculata dengan premis-premis yang ditarik dari kitab suci akan jadinya seperti ini. Yang pertama, the Bible teaches that
we are saved by God's grace. Oke. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita ini diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Sola gratia kan? Ya kan? Oke. The Bible teaches that we are saved by God's grace. Yang pertama. Yang kedua, to be full of God's grace, then is to be saved. Penuh dengan rahmat Tuhan berarti diselamatkan. Ya. Therefore, Mary is saved. Karena itu, Maria diselamatkan. Lukas bab 1 ayat 28. Yang keempat, premis berikutnya. The Bible teaches that we need God's grace to live a holy life free from sin. Kitab suci mengajarkan bahwa kita membutuhkan rahmat Allah untuk menghidupi sebuah kehidupan yang kudus, yang bebas dari dosa. Nah, yang kelima, premis berikutnya. To be full of God's grace is thus to be so holy that one is sinless. Ya. Menjadi penuh dengan rahmat Tuhan, karena itu menjadi begitu suci sehingga seseorang tidak berdosa, tidak mau berdosa. Nah, karena itu Mary is holy and sinless. Therefore, Mary is holy and sinless. Nah, the essence of the Immaculate Conception is sinlessness. Yeah. Therefore, the Immaculate Conception in its essence can be directly deduced from Scripture. Artinya, dogma Maria Immaculata dalam esensinya, dalam hakikatnya dapat ditarik berdasarkan deduksi dari Alkitab. Nah, satu-satunya jalan keluar dari logika ini adalah dengan menyangkal salah satu dari dua premis dan berpendapat bahwa kasih karunia itu tidak menyelamatkan, atau bahwa kasih karunia bukanlah kuasa yang memungkinkan seseorang untuk menjadi tidak berdosa dan kudus. Sangat tidak mungkin bahwa ada Protestan Injili yang akan mengambil posisi seperti itu. Jadi argumennya sangat kuat karena berlanjut di atas, dibangun di atas premis-premis Protestan sendiri. So, dengan cara ini, saudara-saudariku, esensi dari konsepsi tak bernoda, yaitu ketidakberdosaan Maria, dibuktikan dari prinsip-prinsip dan doktrin Alkitabiah yang diterima oleh setiap Protestan Ortodoks. Ya, tentu saja semua orang Kristen harus utama setuju bahwa kasih karunia diperlukan baik untuk keselamatan maupun untuk mengatasi dosa. Jadi, dalam arti tertentu, argumen ini hanyalah salah satu derajat, ya, disimpulkan dengan akal sehat, ya, dengan logika, saya katakan, ya, dari gagasan yang dimiliki oleh semua orang Kristen secara bersama. Sola gratia, kita kan diselamatkan karena rahmat. Logikanya seperti itu. Jadi kalau seseorang penuh rahmat dan masih berdosa, buang saja Tuhan itu seperti itu. Sampai rahmat penuh juga masih berdosa. Jadi the grace has no power. Ya kan? Setuju? Salah satu kemungkinan perdebatan mungkin tentang kapan Tuhan menerapkan rahmat ini kepada Maria. Ya kan? Kita tahu dari Lukas bab 1 ayat 28 bahwa dia memiliki rahmat ini memiliki kekaritomen ini sebagai seorang wanita muda pada kabar sukacita. Umat Katolik percaya bahwa Tuhan memberinya rahmat pada saat pembuahannya sehingga dia dapat menghindari dosa asal yang seharusnya dia warisi sebagai manusia. Oleh karena itu, dengan kasih karunia pencegahan Allah, dia diselamatkan dari jatuh ke dalam lubang dosa daripada diselamatkan setelah dia jatuh ke dalamnya. Jadi Protestan terlalu menekankan keselamatan itu dikeluarkan dari lubang dosa daripada dicegah jatuh ke dalam lubang dosa. Ini salah satu poin mengapa teman-teman Protestan mau menolak Allah juru selamat. Hatiku bersukaria karena Allah juru selamat. Ya, ini juru selamat di sini. Diselamatkan dari jatuh ke dalam lubang dosa daripada diselamatkan setelah dia jatuh ke dalam. We credit this argument from Duns Scotus. Oke. Nah, semua ini mengikuti secara langsung dari Lukas bab 1 ayat 28 dan penafsiran terutama Santo Paulus. Makanya saya minta seorang apologet itu baca juga dong Santo Paulus. Kenapa hanya main di situ saja? Alkitab kan ada berapa? 73 buku kalau Katolik. Protestan hanya 66. Saya pernah menyinggung bahwa
saat kamu berargumen tentang Petrus, kamu cepat-cepat lari ke Efesus untuk mencari bahwa roh itu, the roh itu Yesus Kristus. Dan begitu tentang Maria, kamu putar saja situ. Ini kekaritomen ini tidak bilang tidak berdosa, persetan dan kamu. Jadi mengikuti secara langsung Lukas 1:8 dan penafsiran terutama dari Paulus tentang karis di tempat lain dalam perjanjian baru itu penting. Akan aneh bagi seorang Protestan untuk meremehkan kasih karunia gratia ketika mereka dikenal karena penegasan terus-menerus mereka pada kasih karunia saja, sola gratia untuk keselamatan. Kita umat Katolik sepenuhnya setuju dengan hal itu, sola gratia. Kita hanya menyangkal Protestan. Orang-orang Protestan yang bisa lakukan hanya mencoba untuk menemukan beberapa ayat tandingan. Mereka tidak bisa menggugurkan defense dengan argumen kekaritomen. Mereka mencoba mencari ayat lain, ayat berupa ayat tandingan, tapi mereka tidak mampu mengatasi logika dan kekuatan argumen ini. Ya, beberapa Protestan lain yang telah mengikuti dialog kemudian mengambil catatan tersebut. Ya, mari kita lihat tanggapan mereka. Pertama, yang tanggapan Protestan yang terhadap kekaritomen yang orang Katolik. Pertama ini mereka menganggap orang lain yang diterapkan sebagai tidak berdosa juga. Ya, ini yang saya tangkap dari Penggadas ya. Jadi Carito occurs in the same participial form in Sirach. Yang saya tangkap dari Penggadas ya. Jadi teks. Carito occurs in the same participial form in Sirach, bab 18 ayat 17, with no theological significance. It also occurs in Ephesians, bab 1 ayat 6, where it is applied to all believers. Diterapkan pada semua orang yang percaya. Are we to conclude on this basis that all believers are without original sin? Ini dari Svensson 100%, persis seperti inilah pertanyaan dari Pak Deki kepada saya. Efesus bab 1 ayat 5 sampai 6 terbaca seperti He destined us in love to be His sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He freely bestowed on us in the beloved. So, kamu terjemahkan sendiri ya dalam bahasa Indonesia. Svensson dan Pak Deki berpikir ini sudah mengalahkan eksegese Katolik
dalam Lukas bab 1 ayat 28. Tetapi varian dari karito, grace, di sini berbeda dengan ekaritosen. Ya, menurut Marvin Vincent, seorang ahli bahasa Protestan terkenal dan ahli bahasa Yunani Alkitabiah, arti dari Efesus bab 5 1 ayat 5 sampai 6 itu adalah not endowed us with grace nor made us worthy of love but as grace which he freely bestowed. Ya, grace ini ya bukan berarti memenuhi kita dengan rahmat atau membuat kita layak untuk dicintai, tetapi sebab sebagai rahmat kasih karunia yang dia curahkan dengan bebas kepada kita, menurut Vincent dalam 365. Nah, si Vincent ini, thank you, menunjukkan arti yang berbeda untuk kata grace dalam Lukas bab 1 ayat 28 dan Efesus bab 1 ayat 6. Dia berpegang pada endued with grace, seperti arti dalam Lukas bab 1 ayat 28. Jadi dia secara tegas mengkontraskan maknanya di sini dengan dalam dua bagian itu. Satunya memang benar-benar penuh rahmat, satunya dicurahkan rahmat. Lukas 1:28 penuh dengan rahmat, Efesus bab 1 ayat 6 dicurahkan rahmat. A.T. Robertson juga mendefinisikan kata ini dengan cara yang sama sebagai he freely bestowed. Dia curahkan freely bestowed grace dari Efesus bab 1 dan 6 itu karena dengan demikian tidak mungkin dianggap setara dengan fullness of grace. Freely bestowed tidak sama dengan fullness of grace. Di sini bisa paham. Dan yang diterapkan pada Maria dalam Lukas bab 1 ayat 28, karena itu mengacu pada sekelompok besar orang dengan karunia yang berbeda dan berbagai tingkat kasih karunia yang diberikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang baru saja dikutip. Jadi argumen Svensson sama kelirunya dengan analogi yang berikut. Mari kita lihat dulu. Misalkan ya, ambil contoh, ada sekelompok pemain bola Kristen, siap tim bola kaki Kristen, tim bola, pemain bola mereka orang Kristen. Beberapa darinya memang sangat-sangat berbakat, punya bakat, talenta yang sangat berbakat. Tapi beberapa yang tidak terlalu berbakat, bahkan ada yang sama sekali kurang berbakat. Mereka semua berkumpul dan berdoa kepada Tuhan sebelum pertandingan. Mari kita lihat doa yang disebutkan. He designed us in love to be his ball players through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious gift of athletic ability and talents, which he freely bestowed on us in the beloved. Maksudnya, ini menyejajarkan kata ini dengan keadaan bahwa para pemain bola, semua mereka adalah anggota tim pemain bola kaki.
bakat keterampilan mereka memainkan bola itu kan tidak sama, ada yang sangat berbakat, ada yang kurang berbakat, ada yang ya kebetulan badan besar bisa tahan bola yang sudah berdiri, tapi mungkin tidak bisa gocek bola juga. Tapi semuanya berdoa dengan doa yang sama. He destined us in love to be his ball players through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious gift of athletic ability and talents, which he freely bestowed on us in the beloved. Got it? Tangkap itu tidak ya? Jelas. Jadi Tuhan memberikan bakat dan kemampuan setiap pemain bola tadi. Dalam arti Tuhan ini menjadi pencipta dan sumber semua hal yang baik. Ya. Tetapi apakah talenta ini diberikan dalam ukuran yang sama? Ingat perumpamaan tentang talenta? Tentu saja tidak. Lihat khusus Efesus bab 4 ayat 7. Demikian juga kasih karunia diberikan dalam takaran yang berbeda kepada orang percaya. Karena itu saudara-saudari, argumen Svensson dan mungkin argumennya Pak Denggar, sekarang saya tidak nonton, bahwa Efesus bab 1 ayat 6 adalah paralel langsung dengan Lukas bab 1 ayat 28, kolaps, runtuh, atau kita kasih runtuh. Masa orang percaya Kristen secara keseluruhan tidak memiliki tingkat kasih karunia atau kekudusan yang sama, ya. Dan semua orang tahu ini dari pengalaman dan dari wahyu. Kita semua tidak sama kudusnya. Kita semua terima rahmat, tapi tidak sama kudus. Kecuali mungkin di Protestan sama-sama kudus, I don't know. Dan saya tidak tahu terlalu kekudusan di sebelah. Tetapi saudara-saudaraku, Maria sebagai pribadi individu disapa dengan cara yang luar biasa, dengan gelar yang secara alkitabiah berarti gelar yang ditujukan demikian secara khusus, exemplified oleh karakteristik dari gelar tersebut. Sampai di sini perlu kita orang Katolik tahu bahwa malaikat ketika mengunjungi Maria, dia tidak berkata salam Maria, dia berkata salam ke Caritomene, Ave gratia plena, bukan Ave Maria gratia plena, dan Ave gratia plena, atau Kyrie ke Caritomene, bukan Kyrie Maria ke Caritomene. Maria langsung diganti, Maria langsung disapa sebagai ke Caritomene. Santo Yohanes Chrysostomus itu menuliskan doanya Hail ke Caritomene, semacam diktan kepada ke Caritomene. Hail ke Caritomene, Hail ke Caritomene, lalu Hail ke Caritomene. Itu sudah ada pada bab gereja ke Caritomene. Ya. Jadi malaikat itu langsung menyapa Maria dengan nama barunya yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, ini pertanyaan juga untuk teman-teman kita yang Protestan. Kenapa Yesus mengganti nama Simon menjadi Kefas? Itu belum dijawab juga. Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarai, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Kefas, terus Maria menjadi Kekaritomene. Maria adalah full of grace, Kekaritomene. Di sini mengambil signifikansi kata benda, Kekaritomene. So, Hail Kekaritomene. Bukan Hail Mary ke Caritomene. No. Upaya untuk meremehkan atau mengurangi pentingnya hal ini tidak akan pernah berhasil, karena artinya sangat jelas. Svensson menunjukkan bahwa Lukas bab 1 ayat 28 menggunakan perfect tense, bentuk sempurna, sedangkan Efesus bab 1 ayat 6 tidak. Dan bahwa umat Katolik mungkin menggunakan argumen ini untuk mendukung kasus mereka, karena itu menunjukkan perbedaan antara kedua bagian tersebut. Tapi dia menulis seperti ini. This does not help their case, since the perfect tense speaks only of the current state of the subject without reference. Perfect tense, bentuk sempurna, sedangkan Efesus bab 1 ayat 6 tidak. Dan bahwa umat Katolik mungkin menggunakan argumen ini untuk mendukung kasus mereka, karena itu menunjukkan perbedaan antara kedua bagian tersebut. Tapi dia menulis seperti ini. This does not help their case, since the perfect tense speaks only of the current state of the subject without reference to how long the subject has been in that state.
or will be in that state. Svensson ini memaksudkan bahwa karena penggunaan perfect tense, maka itu tidak dibuktikan, tidak ditunjukkan status sekarangnya. Ya, status sekarangnya itu seperti apa? Kan itu kan perfect, kan? Perfect tense. Jadi status sekarangnya seperti apa tidak muncul di situ, dan berapa lama dia akan bertahan dengan status tersebut tidak muncul di situ. Kata Svensson, oke. Jadi dia mencoba untuk menunjukkan dengan referensi silang dan tata bahasa Yunani bahwa Lukas bab 1 ayat 28 itu tidak unik atau mendukung ketidakberdosaan Maria atau konsepsi tak bernoda ini. Tetapi bentuk perfect dari kata kerja Yunani ini menunjukkan, menurut Friedrich Blas dan Albert de Brunner, continuance of a completed action. Continuance of a completed action. Keberlangsungan dari sebuah tindakan yang sudah selesai. Ya. Kelangsungan dari sebuah tindakan yang sudah selesai. Ya. Sudah selesai dan permanen. Kalau bahasanya sesuatu tindakan yang sudah, tetapi bentuk perfect dari kata kerja Yunani ini menunjukkan, menurut Friedrich Blas dan Albert de Brunner, continuance of a completed action. Continuance of a completed action. Keberlangsungan dari sebuah tindakan yang sudah selesai. Ya. Sudah selesai dan permanen. Kalau bahasanya sesuatu tindakan yang sudah selesai dan permanen. Ya. Ini menunjukkan continuance of a completed action. Ini dari Greek Grammar of the New Testament. Ya. Jangan bilang sekarang-karang ya. Maria oleh karena itu terus dipenuhi dengan rahmat yang dimilikinya pada saat kabar sukacita. Tapi itu sudah selesai kan? Waktu dia menerima kabar sukacita, you have been full of grace. Kekaritomene sudah permanen, selesai dan permanen. Dan tentu saja itu tidak dapat dikatakan tentang semua orang percaya dalam Efesus bab 1 ayat 6, karena perbedaan tingkat kasih karunia seperti yang sudah kita tunjukkan tadi. Ya. Nah, adapun referensi silang Svensson juga ke Kitab Putra Sirah bab 18 ayat 17, di mana kata ini muncul dalam bentuk yang sama, kekaritomene. Oke, kekaritomene. Hal dari nafsu. Tim dari gaya penulisan pepatah yang ditemukan dari Kitab Putra Sirah ini, ahli bahasa mengaitkan makna yang berbeda untuk kekaritomene di dalam kedua ayat tersebut, Sirah dengan Lukas. Sebagaimana Joseph Thayer, another great biblical Greek scholar, menulis seperti ini. Lukas 1 ayat 28, to pursue with grace, compass with favor, to honor with blessings. Sementara Sirah bab 18 ayat 17, to make graceful, impressed, charming, lovely, agreeable. Kayaknya setahu saya sampai sini akan selesai. Sebenarnya pemahaman kekaritomene dari Protestan ini dari Sirah, to make graceful, charming, lovely, agreeable. Oke deh, upaya Erik Svensson untuk menyatukan Lukas bab 1 ayat 28 dengan ayat-ayat tanda petik serupa similar verses
rupanya telah gagal ya, karena ahli bahasa terkemuka menunjukkan bahwa ada cukup banyak perbedaan untuk meragukan argumennya. Konteks, tata bahasa, dan prinsip-prinsip hermeneutika sama-sama menenggelamkan, mengubur kasus serangan dari Erik Svensson. Oke, sebagian besar pemikir Protestan dan penentang doktrin Katolik saya pikir akan berasumsi bahwa Maria Immaculata ini dapat dengan mudah dibantah dari kitab suci. Ya, tetapi dari analisis ayat-ayat yang kita kutip, kita melihat bahwa meskipun tidak dapat dibuktikan secara mutlak dari Alkitab saja ingat, tapi juga tidak dapat dikesampingkan bahwa ada basis Alkitabiah yang kuat, kokoh, tidak bisa goyang. Terlebih lagi, dasar deduktif dan eksegetis yang kuat untuk kepercayaan pada ketidakberdosaan Maria, dan dengan demikian konsepsi tak bernodanya Maria Immaculata dapat diambil dari sola scriptura, kitab suci saja, hanya tulisan. Jadi kita ikut tuntutan teman-teman kita Protestan, sola scriptura. Berikutnya sebagai penutup ada pertanyaan untuk teman-teman Protestan. Membaca Lukas 1:28, Kyrie ke Karitomene. Mengapa bukan Kyrie Maria? Ini menarik bukan? Karena pertanyaan orang Katolik tentang mengapa Simon diganti menjadi Kefas belum dijawab oleh teman-teman apologet Protestan. Good job. Kyrie ke Karitomene. Sebelum menutup itu mungkin mari kita baca tulisan Santo Yohanes Chrysostomus ya, tentang Kyrie ke Karitomene. I found it and I am very grateful. Yeah. Hail ke Karitomene, unripened land of heavenly grain. Hail ke Karitomene, Virgin Mother, true and unfailing vine. Hail ke Karitomene, faultless one, carrying the immutable divinity. Oke ya teman-teman, cukup ya.